Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah, insyaallah kita semua dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan Ustadz. Nggak kerasa ini udah materi ketiga kita, yaitu tentang gaya. Apa itu gaya? Banyak banget sih gaya lo gitu ya. Bukan, maksudnya bukan itu, bukan tentang fashion atau penampilan, tapi gaya dalam fisika. Nah, kita langsung aja bahas. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan channel kami. Pengertian gaya. Nih, Ustaz tutup aja ya videonya biar nggak nutupin. Pengertian gaya. Dorongan atau tarikan dalam fisika disebut gaya. Jadi gaya itu bukan penampilan. Gaya dalam fisika itu bisa kita katakan dengan tenaga gitu. Gaya dapat menyebabkan perubahan kecepatan gerak sebuah benda. Itu ada contohnya di bawah. Misalkan nih Bang Dava dorong mobil. Nah, Bang Dava kan mendorong dengan tenaganya. Dari tenaga yang diberikan Bang Dava ke mobil itu disebut gaya, sehingga mobil itu bergerak. Kemudian ada juga di sebelahnya warga yang mendorong gerobak. Nah, dorongan yang dari belakang Bapak itu disebut mendorong ya. Kemudian yang di depan ini menarik atau menahan, disebut dengan juga gaya. Menggambarkan gaya dengan diagram vektor. Nah, diagram vektor itu Ananda semua, ini kita bisa lihat titik A dan B. Jika kamu mendorong sebuah kursi, maka kursi akan bergeser searah dengan dorongan yang kamu berikan. Jadi apapun yang kita berikan gaya, maka benda tersebut akan bergerak ataupun akan terdampak gaya sesuai dengan arah gaya yang kita berikan. Misalkan nih kursi kita dorong ke depan, maka arahnya ke depan. Kursi kita geser ke kanan, maka akan bergeser ke kanan. Jadi gaya itu memiliki arah. Maka karena gaya itu memiliki arah dan nilai besarannya, gaya termasuk besaran vektor. Kemudian ini kita pahami ada titik A dan B. Ya, titik A dan B ini kita perhatikan. A adalah tempat awal bekerja. Jadi misalkan buah benda itu diam itu di A. Kemudian B adalah tempat terakhir benda bergerak. Jadi titik A ke B itu merupakan besar gaya ya, besar efek gaya yang ditimbulkan pada benda. Di arah gayanya dari A menuju B udah jelas punya arah, dan nilai besar gayanya itu panjang AB. Resultan gaya. Kalau kemarin kita bahas kecepatan itu ada delta. Nah, sama halnya di sini dengan resultan. Jadi resultan itu jumlah gaya yang diberikan pada suatu benda. Nih ada anak-anak 3 orang mendorong sebuah meja. Jika masing-masing anak punya kekuatan ya, punya gaya dorong, yang pertama itu ada 500 N itu Newton, satuan gaya ya. Kemudian ada yang 600 Newton dan ada yang 800 Newton. Meja akan bergerak dengan resultan yang bekerja pada meja sebesar 1900 Newton. Pas banget, kebenaran ketiga anak tadi jumlah resultannya resultan gayanya juga 1900 Newton. Maka dari itu ketiga anak tersebut bisa menggerakkan atau memindahkan meja yang mereka dorong. Nah, untuk rumus resultan sendiri ini jumlahnya. Jika searah ya, ini gayanya bersearah, maka resultannya cukup ditambahkan tuh gayanya. Gaya anak pertama itu disebut F1, gaya yang diberikan anak kedua F2, dan gaya yang diberikan anak
ketiga itu F3. Namun ketika nih tiba-tiba temannya satu dari lawanan arah gitu, maka kan tabrakan tuh, maka resultannya berubah menjadi F1 ditambah F2 dikurang F3. Ini contoh gaya. Resultan pertama, si abang dorong sendirian, kakak kuat. Waduh, lagi cuman geser sedikit. Nah, didorong bertiga. Wah, tuh mobil langsung gerak cepat. Jadi dengan jumlah kekuatan atau gaya yang dimiliki 3 anak tadi bisa mendorong mobil temannya berjalan. Kita bahas selanjutnya ada kesetimbangan. Jadi abang dan kakak, kesetimbangan itu bisa didapat ketika benda itu dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Atau kita sebut sebelumnya itu gerak lurus beraturan. Jadi ketika benda diam bukan berarti tidak mendapat gaya, tapi memang dalam keadaan setimbang. Misalkan tuh contoh di bawah, Ali dan Bagus sedang narik tambang. Nah, tenaga mereka sama-sama berimbang 500 Newton. Maka tali tidak akan mengalami perubahan posisi ya, tidak akan mengalami perpindahan. Tali mengalami posisi yang diam, itu disebut kesetimbangan. Seperti juga kita lagi naik bus, kita seakan-akan di dalam bus itu ketika berjalan, busnya dalam gerak lurus beraturan, kecepatan tetap, seakan-akan kita di dalam bus itu tidak memiliki kecepatan, diam gitu. Tetapi sebenarnya kita memiliki kecepatan yang sama dengan bus tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu kita disebut dengan setimbang. Nah, ini juga tadi resultan gaya bisa kita lihat, karena Ali dan Bagus itu berlawanan menariknya, maka resultan gayanya berkurang. F1 Ali dikurang F2 Bagus, maka resultannya 0, tidak ada gaya sama sekali yang memindahkan tali tersebut. Gaya gesek. Bayangkan ketika kamu mendorong lemari dan ketika kamu mengerem sepeda. Nah, jadi gaya gesek ini banyak kita jumpai sehari-hari. Banyak manfaatnya. Contohnya kita berdiri saja, kita memerlukan gaya gesek. Seandainya tidak ada gesekan antara kaki kita dan lantai, maka kita akan terpeleset. Jadi sangat dibutuhkan gaya gesek. Sama halnya rem sepeda. Nah, rem sepeda itu akan menggesek kanvas cakramnya, akan menggesek piringan cakram sehingga sepeda kita bisa berhenti. Jadi ada 3 sifat dari gaya gesek. Yang pertama, arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gerak benda, sehingga gaya gesek bersifat menghambat gerak benda. Jadi semakin besar gaya gesek, maka semakin kecillah gerak benda. Ya, semakin memperkecil gerak benda karena sifatnya melawan gaya ataupun gerak benda. Kalau kita artikan, gaya gesek adalah gaya melawan gerak benda pada suatu permukaan. Jadi sangat dipengaruhi ya gaya gesek ini dengan halus dan kasarnya permukaan benda. Yang kedua, sifat gaya gesek itu, gaya gesek tidak mampu menggerakkan benda karena sifatnya malah menghentikan atau melawan gaya. Yang ketiga, besar gaya gesek bergantung pada kekasaran permukaan benda yang bergesekan. Nah, jadi semakin kasar sebuah benda permukaannya, maka akan semakin besar gaya geseknya. Gaya gesek ada 2, itu ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik.
Nah, ketika kita mau dorong meja nih, maka waktu meja itu belum bergerak sampai meja itu bergerak, itu disebut dengan gaya gesek statis. Namun ketika bergerak, ada nggak sih gaya gesek? Tetap ada. Itu disebut gaya gesek kinetik. Tetapi berbeda. Ketika kita mau mendorong lemari tadi atau meja, di awal sebelum bergerak maka akan terasa berat. Nah, ketika sudah bergerak akan terasa lebih ringan. Nah, pada awal posisi belum bergerak dan berat itu gaya gesek dalam keadaan maksimum. Nah, yang kita sebut dengan gaya gesek statis. Ketika sudah bergerak itu kita sebut dengan gaya gesek kinetik. Ini ada contoh praktikum. Biasanya kalau kita nanti di sekolah, kita akan gunain alat ini untuk melihat perbedaan antara gaya gesek permukaan yang licin dan gaya gesek permukaan yang kasar, maka akan kelihatan berbeda. Nah, begitu tadi cara mempraktikkan gaya gesek dengan permukaan kasar dan permukaan yang licin. Ntar kita kalau masuk kita praktikin di sekolah. Kedua, memperkecil gaya gesek. Jadi gaya gesek itu kadang kita perluin seperti kanvas rim ya pada sepeda, dan kadang memang kita antisipasi kalau bisa tidak ada gesekan seperti itu. Karena mungkin seperti kalau anda tahu ya, itu adalah hal sepeda motor itu memperkecil gaya gesek sehingga juga rodanya mudah bergerak. Kemudian roda bentuknya bulat dan permukaannya itu semakin kecil, itu memperkecil gaya gesek sehingga tidak berat. Tapi ketika gaya geseknya diperluin, nah ketika sepeda motor GP itu kan bannya gede-gede, nah besar ban MotoGP itu untuk apa? Untuk memperluas gaya gesek sehingga ketika melaju dengan kecepatan tinggi sepeda motornya tidak goyang gitu ya. Jadi ada beberapa cara untuk memperkecil gaya gesek. Yang pertama, memperlicin permukaan. Semakin licin permukaan yang bergesekan, maka akan semakin sedikit gaya gesek yang ditimbulkan. Yang kedua, menempatkan benda di atas roda. Kalau abang-abang nih sama kakak mendorong meja, maka akan terasa berat, tetapi akan semakin ringan ketika mejanya udah kita kasih roda. Mungkin sangat mudah banget ya kita mendorong meja yang sudah terpakai roda. Yang ketiga, menggunakan bantalan udara. Sama kayak abang dan kakak main di waterboom tuh. Ketika main prosotan ya, abang dan kakak bukan sering lihat itu pada makai balon ya ataupun ban atau pelampung dari atas kemudian dikasih air. Kenapa tidak langsung badannya aja? Karena ketika kita menggunakan itu, kecepatan kita akan semakin cepat ya, karena tidak ada gesekan antara badan kita dengan papan luncurnya.
Ketiga, manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak tuh manfaatnya, dan juga banyak yang merugikannya. Manfaatnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tadi ada rem ya sepeda motor, kemudian roda ya, roda bergesekan dengan jalan, itu juga menggunakan gaya gesek. Gaya berat. Nah, jadi banyak juga jenis-jenis gaya seperti kehidupan sehari-hari, lifestyle juga banyak. Ternyata dalam fisika gaya juga banyak. Selain gaya gesek, ini ada gaya berat. Nah, kalau abang dan kakak biasanya nih beli gula ataupun beli beras, berapa beratnya gitu kan, atau berapa berat badannya gitu, kita selalu bilang misalkan berat badan 50 kg gitu ya. Sebenarnya dalam fisika yang 50 kg itu disebut dengan massa. Nah, asing aja ya, berapa massa badannya. Jadi massa itu satuannya kilogram. Lalu apa bedanya dengan berat? Nah, berat itu dipengaruhi dengan adanya gravitasi. Ketika kita berada di belahan bumi yang lain, maka berat kita akan terasa berbeda. Bisa jadi semakin ringan, bisa jadi semakin berat. Ya, tergantung jauh atau dekatnya kita dari pusat bumi. Ya, apalagi kalau kita, jadi sifat gravitasi ini akan menarik kita ke pusat bumi. Maka benda-benda yang di atas, misalkan ada apel, jatuhnya ke bawah ya, ke arah inti bumi. Bagaimana ketika di luar angkasa yang gak ada gravitasi buminya, maka akan melayang-layang. Nah, apakah massa berkurang ketika di luar angkasa yang tanpa gravitasi? Massanya akan tetap sama. Misalkan badan tadi yang 50 kg di bumi, ketika tanpa gravitasi massanya akan sama, yaitu 50 kg juga. Tapi bagaimana dengan beratnya? Beratnya akan berbeda karena tidak dipengaruhi dengan gravitasi. Ini contoh apel. Bagaimana kedudukan buah apel? Buah apel dari atas menjadi di bawah pohon. Jadi, gaya gravitasi adalah gaya berat suatu benda yang disebabkan adanya tarik-menarik. Bayangkan, jika dunia tanpa gaya gravitasi, maka suatu hal di bumi akan melayang keluar angkasa. Nah, seperti ini katakan mbaknya tadi itu. Jadi manfaatnya gaya berat atau gaya gravitasi bumi juga, maka kita bisa mendarat nih, bisa berpijak di tanah gitu. Namun ketika tidak ada gravitasi, kita akan melayang-layang, gawat juga ya. Jadi manfaatnya tadi itu, gravitasi mempengaruhi massa apel sehingga bisa jatuh ke tanah. Kemudian ada hukum Newton. Jadi Newton adalah seorang ilmuwan yang salah satu penelitiannya itu tentang gaya ya. Beliau membuat ada 3 hukum. Hukum yang pertama itu, jika resultan gaya yang bekerja pada benda nol, benda dalam keadaan diam atau bergerak lurus, beraturan. Jadi ketika benda itu di resultannya 0, benda tadi posisinya akan diam atau bergerak lurus, beraturan. Seperti yang di awal kita jelasin tadi. Ketika di dalam bus sedang berjalan, seakan-akan kita tidak bergerak. Namun ketika busnya mengerem, nah maka badan kita seakan-akan akan mempertahankan kecepatan yang ada pada
tubuh kita, sehingga tubuh kita itu akan terasa terdorong ke depan seperti itu ya. Sebenarnya karena tubuh kita itu memiliki gaya yang sama pada bus ya. Jadi hukum Newton 1 itu contohnya. Hukum Newton 2. Besarnya percepatan yang dialami suatu benda akibat suatu gaya berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi hal ini sering kita temui ketika kita menendang bola, maka kecepatannya semakin tinggi ketika gaya yang kita berikan semakin besar dan massanya seakan-akan berkurang ya, padahal diakibatkan dengan besarnya gaya yang kita berikan kepada bola tersebut. Ini contoh hukum Newton 2. Ketika mobil didorong dengan gaya yang cukup, maka mobil akan berjalan. Hukum Newton 3. Jika kamu memberikan gaya pada suatu benda, gaya aksi, yaitu gaya yang kita berikan disebut gaya aksi, kamu akan mendapatkan gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan gaya atau kita sebut dengan gaya reaksi dengan arah yang gaya yang kamu berikan. Jadi ketika kita memberikan sebuah gaya kan seperti mendorong lemari, kalau kita tidak kuat menahannya, maka tubuh kita akan terdorong ya dengan arah dorongan yang kita sebaliknya gitu dari dorongan yang kita berikan. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa untuk setiap gaya aksi terdapat sebuah gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Contoh, jika kamu memakai sepatu roda dan mendorong dinding, maka dinding akan mendorong kamu sama besar dengan gaya dorong kamu ke dinding, tetapi arahnya berlawanan. Akibatnya, kamu terdorong menjauhi dinding. Ingat, hukum 3 Newton melibatkan dua benda yang berbeda. Pada contoh di atas, kamu mendorong dinding atau aksi, sebagai reaksinya dinding mendorong kamu. Jadi, gaya aksi bekerja pada dinding, sedangkan gaya reaksi bekerja pada tubuh kamu. Nah, begitu tadi tuh, ketika kita memakai sepatu roda yang memang tahan atau gaya gesekannya kecil, maka gaya reaksi yang kita alami akan terlihat. Kita akan mundur ya dari dinding atau tembok yang kita dorong. Oke, anak-anak sekalian semua, alhamdulillah materi kita udah selesai. Untuk itu kita langsung kasih kerjaan buat abang dan kakaknya biar nggak bosan-bosan di rumah. Ustadz berbaik hati biar makin semangat di rumah. Ustadz kasih ini kerjaan ya, di buku paket halaman 38 dan 39 itu ada soal nomor 11 dan 15. Ini soal dasar banget tentang gaya. Di abang dan kakak juga bisa terlihat di Edulink di pekerjaan rumah. Setelah dikerjain, abang dan kakak nggak perlu nulis soalnya, tetapi abang dan kakak buat jalannya, buat diketahuinya apa, ditanyanya apa, kemudian dijawabnya dengan jalan dan rumusnya. Oke kakak dan abang, demikian nah, udah selesai materi kita hari ini. Semoga abang dan kakak tetap semangat terus dan menjadi anak yang soleh dan soleha.
Seperti biasa, kita di akhir akan melihat atau mengenal ilmuwan muslim, dan sebagai motivasi kita buat abang kakak yang di rumah, semangat belajarnya. Semoga corona cepat berlalu, kita berdoa kembali, dan kita bisa maksimal bertemu di sekolah. Demikian dari Ustadz. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu bahwa 1 tahun ada 365 seperempat hari. Tapi, siapakah yang menemukan teori tersebut? Al-Battani. Ia adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan muslim abad pertengahan yang cukup berpengaruh. Al-Battani lahir sekitar tahun 858 di Haran, Turki. Meski keluarganya adalah penyembah bintang, Al-Battani memilih memeluk Islam. Al-Battani adalah ilmuwan yang menemukan bahwa setahun terbagi menjadi 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Kontribusi terbesar Al-Battani bagi ilmu astronomi adalah pengenalan penggunaan trigonometri. Ia memberikan pengetahuan baru mengenai perhitungan matematika yang lebih kompleks dan masih digunakan hingga